Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umrul Laskia dengan NIM 1807030003. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum webinar tentang mikroalga yang diberikan oleh Pak Ilham Zulfahmi dalam MK Oceanografi. Jadi kita semua tahu bahwa Indonesia itu mempunyai laut yang lebih luas atau biasa dikenal dengan negara maritim, yaitu sekitar 70% lebih dari wilayah kita yang udah banyak potensi di sana di laut maksudnya. Dan kemudian di kehidupan masa depan ini akan bergantung kepada laut, dan laut itu juga harus kita jaga. Nah, kondisi geografis Indonesia ini juga terletak di garis khatulistiwa dan beriklim tropis, sehingga kondisinya ini mempunyai variasi genetik yang melimpah, baik tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, sehingga kita termasuk dalam negara yang mempunyai mega biodiversity. Saya mencatat bahwa dari data yang diberikan dulu oleh Fansbot, ada sekitar 555 jenis dari 8.642 spesies rumput laut yang ada di dunia. Indonesia ini mempunyai sekitar 6,42% dari total biodiversity rumput laut dunia. Tapi siapa tahu nanti dalam Definer kali ini bisa bertambah. Nah, kita dalam webinar kali ini lebih membahas tentang apa sih manfaat dari makroalga atau rumput laut tersebut. Makroalga dan rumput laut itu mempunyai manfaat yang sangat luas, seperti di bidang ekonomi maupun di bidang ekologi. Nah, untuk manfaat secara ekologi, karena ini tumbuhan ini juga berfungsi sebagai produktivitas primer dan sumber makanan bagi biota laut. Karena dia berfotosintesis menghasilkan oksigen, maka disebut sebagai produktivitas primer atau produsen lah istilahnya kalau dalam rantai makanan. Kemudian yang paling banyak di wilayah Indonesia itu bahwa makroalga merah. Makroalga merah ini memang yang paling dominan. Kemudian setelah makroalga merah itu ada makroalga hijau dari jumlah terbanyak. Yang pertama itu ada makroalga merah, kemudian makroalga hijau, baru setelah itu ada makroalga coklat. Kalau dominansinya masih sama, cuma jenisnya aja yang bertambah. Kemudian bagaimana dengan sebaran makroalga yang ada di Indonesia? Jadi data yang ada menunjukkan bahwa sebelum 2001 sampai 2002 memang tidak begitu banyak perubahan signifikan terjadi. Perubahan misalkan Sumatera, kalau sebelum 2021 hanya 186 spesies, tapi saat ini ada 190 spesies seperti itu. Kemudian kalau di Pulau Jawa itu ada 336 spesies, kalau sekarang menjadi 340 spesies, seperti itu, dan seterusnya. Untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Bali, Nusa Tenggara, ini memang lebih banyak memiliki kekayaan jenis makroalga. Mungkin salah satu faktornya itu adalah keberadaan di dekat Center of Biodiversity atau segitiga karang dunia. Jadi memang kalau di daerah segitiga karang dunia itu memang spesiesnya lebih kaya dibandingkan wilayah lainnya. Kemudian Sumatera dan Kalimantan ini memang jumlah jenisnya paling kecil dibandingkan wilayah lainnya. Kenapa?
Selain karena mungkin memang di sana sedikit, tapi ada kemungkinan juga karena lokasi untuk makroalga ini kan hidupnya di pesisir ya. Karena di pesisir aksesibilitasnya untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan untuk ke pesisir ini akan lebih sulit dibandingkan wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Sehingga intensitas penelitian yang ada di daerah wilayah Sumatera dan Kalimantan itu jadi lebih sedikit. Bukan adanya sedikit, tapi susah diaksesnya, maka yang ditemukan sedikit. Karena intensitas penelitiannya lebih kecil ya, hasilnya juga akan didapatkan yang lebih kecil juga seperti semestinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.